Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang statistik untuk anak-anakku yang duduk di kelas 8 pada semester 2 ini. Masih bersama Ibu Dian Satria Wijayanti. Kali ini jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian di kelas lain ataupun di sekolah lain. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari kali ini adalah statistik. Statistik itu adalah pengukuran data. Pengukuran data itu dibagi menjadi dua, yaitu ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Tidak asing lagi, ukuran pemusatan data yaitu seperti mean, median, dan modus. Ukuran penyebaran data yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Jadi nanti kita ada dua ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang statistik dulu ya. Pengertian statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Oke. Macam-macam data itu ada data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Jadi misalnya data-data nilai ujian, data-data tinggi badan, data-data berat badan, itu merupakan data kuantitatif. Lalu yang kedua yaitu data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata, bukan angka. Misalnya, data tentang hobi seseorang, data tentang makanan favorit, data tentang hewan kesukaan, itu adalah data kualitatif. Lanjut, populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Misalnya Ibu ingin mengamati nilai matematika statistik anak-anak kelas 8A. Maka populasinya adalah seluruh siswa kelas 8. Gitu ya. Seluruh siswa kelas 8 dikatakan populasi karena Ibu mau melihat nilai statistik anak-anak kelas 8A. Itu ya. Lalu, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung yang dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Misalnya gini, tadi populasi Ibu ingin mencari nilai rata-rata nilai kelas 8A. Maka populasinya adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 230. Sampel adalah anak-anak kelas 8A SMP Negeri 230. Gitu ya. Jadi Ibu ambil sampel adalah 8A. Populasinya seluruh kelas 8. Gitu ya. Oke, lanjut. Penyajian data itu ada dua. Ada tabel, ada diagram. Ada dua ya. Diagram itu sendiri ada 4. Ada diagram batang, lingkaran, gambar, dan diagram garis. Jadi penyajian data ada dua yaitu tabel dan diagram. Tapi diagram itu sendiri ada 4 gitu ya. Lanjut, ini yang kalau tabel seperti ini. Jadi misalnya nilai 50, ada 5 siswa, ini tabel. Lalu penyajian data diagram, yang pertama diagram batang, dia gambarnya seperti batang. Nah, ini dia batang. Lanjut, kalau diagram lingkaran ya bentuknya lingkaran. Ini nanti bisa dalam persen, bisa dalam derajat gitu ya. Oke, lanjut. Diagram gambar atau piktogram. Nah, ini yang biru mewakili 10 orang. Yang kuning mewakili 5 orang. Jadi kalau 25 orang, yang birunya 2 sudah 20, tambah yang kuning 5 orang. Jadi 25 orang. Jadi setiap gambar mewakili jumlah nilai. Itu diagram gambar. Gambarnya tidak orang saja, kadang pensil, kadang penggaris, kadang balon, kadang gambar orang. Jadi nanti bisa apa saja gambarnya.
Lanjut, diagram garis, dia diagram berupa garis. Jadi diambil dari diagram batang. Kalau diagram batang ini ada 5, ini ada 15, ini ada 25, ini ada 10, ini ada 10, ini ada 5. Nah, titik terakhir inilah yang menyatakan jumlahnya atau banyaknya dihubungkan. Nah, jadi dari diagram batang boleh, langsung garis juga boleh. Nah, maka terlihatlah seperti ini gambarnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ukuran kita sekarang akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah rata-rata. Rata-rata itu adalah min. Perbandingan rata-rata, perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel. Kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi, jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel N. Oke, seperti ini ya. Jadi, jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. Contoh, kita langsung ke contoh. Oke, nih. Oke. Nilai matematika 5 siswa adalah sebagai berikut. Tentukanlah min atau rata-rata dari kelima anak tersebut. Oke, lanjut ya. Ini rata-rata lambangnya gini. Tambahkan semuanya, maka 9 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 7. Dibagi, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ini rata-rata ya. Oke, jadi ada berapa? 9 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 7, 36. Dibagi 5. Maka ibu punya rata-ratanya adalah 7,2. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Main data dari nilai ulangan IPA. Oke, seperti ini. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Oke, kita mulai ya. Maka rata-ratanya, katanya soal nilai 5 ada 9 anak. Berarti kita harus mengalihkan 5 kali 9. Tambah nilai 6 ada 10. Jadi 6 kali 10. Nilai 7 ada 12 dan seterusnya ya. Tambahkan semua. Kali dulu baru tambah. 9 ada 2. 10 ada 1. Dibagi frekuensinya. Frekuensinya ada berapa totalnya? Ada 9, 10, 12, 6, 2, 1. Berarti 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Yuk dikalikan 5 kali 9, 45. 6 kali 10, 60. 7 kali 12, 84. 8 kali 6, 48. 9 kali 2, 18. 10 kali 1, 10. Dibagi berapa? Totalnya 40. Maka ini tambahkan semua ya. 265 dibagi 40. Sama dengan berapa? 6,625. Ini kita bulatkan, maka hasilnya 6,6. Yang diminta adalah nilai lebih dari rata-rata. Lebih dari rata-rata. Rata-ratanya 6,6. Maka lebih dari rata-rata lebih dari 6. Berarti mana ini? Oke. Oke ya, ini lebih dari rata-rata. Maka ada berapa? Nilai lebih dari rata-rata. Sama dengan 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Sama dengan berapa? 21. Oke, lanjut. Oke, nomor 3. Rata-rata nilai 15 siswa adalah 6,6. Setelah nilai Dina digabungkan, rata-ratanya jadi 6,7. Hitunglah nilai rata-rata nilai Dina. Oke.
Kita mulai ya, sekarang datanya baru 15. Data jumlah data, ini kalau mau cari rata-rata, bagi banyak data. Yang pertama dulu, kalau saya punya rata-rata 6,6, maka jumlah datanya belum ketahuan, saya buat X saja. Banyak datanya berapa? 15. Nih, 15 siswa, rata-rata 6,6. 6,6, 15 siswa, ini belum tahu. Gitu ya. Maka saya harus cari X dulu. 6,6 dikali 15. Ini pindah ke sana. Maka X-nya adalah 99. Jadi kalau yang kedua, Ibu punya rata-ratanya adalah X ketika ada 16 data. Kenapa 16? Dina masuk. Rata-rata jadi berapa? 6,7 sama dengan tambah nilai Dina. Nah, ini tambah nilai Dina. Maka X-nya katanya tadi 99. Tambah nilai Dina dibagi 16. Pindahkan ruas. Oke. Maka 99 tambah nilai Dina itu akan menjadi 6,7 kali 16. Maka 99 tambah nilai Dina itu menghasilkan 107 dikali tadi ya, 107,2. Maka nilai Dina adalah 107,2 dikurang 99. Maka nilai Dina adalah 8,2. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Nilai yang sering muncul ya. Kita mulai saja contoh. Contoh diketahui data nilai pelajaran matematika. Data nilai pelajaran matematika 10 siswa 8D adalah sebagai berikut. Tentukanlah modus dari data berikut. Nah, kalau modus yang sering banyak muncul aja. Yang mana yang sering banyak muncul? Di situ nilainya ada apa aja? Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9 gitu ya. Kita buat nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9. Oke, 5, 1, coret. 7, 1, coret. 8, 1. Berarti ini udah dihitung ya. 9, 1, coret. 6, masukkan 1. 7 lagi. Oke, 7 lagi. Oke. 5, 5, 6, 6, coret 8. Oke, yang ini ada 2, ada 2, ada 3, ada 2, ada 1. Maka modus yang sering muncul yang banyak aja. Berapa jadinya? 7. Sebanyak 3. Itu ya, nih. Oke, modus pokoknya yang sering muncul aja. Oke, lanjut. Kita lanjut berikutnya. Oke, median. Median adalah data yang letaknya di tengah dari suatu data. Tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, pada bahas median ini kamu bisa memperhatikan jumlah data yang ada. Misalnya datanya ganjil atau genap. Maksudnya gimana gini? Contoh, median dari data berikut. Ini data masih acak. Jadi data masih acak ya. Jadi ini besar, kecil. Nah, ini harus diurutkan terlebih dahulu. Maka mengurutkannya, kita urutkan dulu dari yang terkecil. Yang terkecil itu berapa di sana? Ada 3. Oke. Berarti kita buat 3. Itu ya. Lalu habis 3 berapa? Ada 4.
ada 5-nya 2 kali, ada 6-nya 2 kali, ada 7-nya 3 kali, ada 8-nya 2 kali, ada 9-nya 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 data. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya. Oke, data itu nilai median itu adalah nilai tengah. Jadi gini. 3, nilai tengahnya dia ada berapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Ini 6 juga, dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka inilah mediannya. Nah, nilai yang ada di tengah dengan data yang sudah diurutkan. Oke, lanjut. Sekarang kalau mediannya sebagai berikut. Ditanya mediannya berapa ya? Oke. Mediannya datanya ada berapa? Datanya ada median dari data berikut. Datanya ada kita tambah dulu 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Maka datanya adalah 40. Maka median adalah 40 kita bagi 2 sama dengan 20. Berarti data ke-20. Ini data keberapa? 19. Berarti 20 ada di mana? Ada di sini. Nah, karena dia genap, maka datanya adalah 20 dan 21. Ada di mana 20 dan 21? Ada di sini. Maka mediannya adalah 7. Nih, oke, gitu ya. Jadi tengahnya adalah 7. Kalau mau yakin, tulis aja semuanya. 5-nya ada 9, tulis 5. 5 sampai 9. Boleh Bu, boleh. Sampai 10-nya 1. Terus cari yang di tengah. Boleh seperti itu. Oke, paham ya? Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang statistik, min, median, dan modus. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang statistik berikutnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.